Ken Arok adalah salah satu tokoh sejarah yang problematik. Hidupnya penuh skandal. Udah kayak artis ibu kota aja ya cuy. Mari kita mulai kisah bapak para raja Jawa ini dengan kelahirannya. Ken Arok lahir dari rahim seorang wanita bernama Ken Endok. Karena keterbatasan ekonomi, Endok membuang Ken Arok ke TPU. Kesian juga nih si Ken Arok, baru lahir aja udah dibuang. Ken Arok lalu ditemukan oleh seorang pencuri dan penjudi bernama Lembong. Lembong merasa iba melihat Ken Arok dibuang di pemakaman. Hey, a baby! What are you doing out? Kira-kira bagaimana fase pertumbuhan seorang anak yang hidup diasuh oleh penjudi dan pencuri? Ya, nggak jauh-jauh dari bapak angkatnya, Ken Arok pun gemar berjudi, mencuri, sampai terjerat pinjol cuy. Dari sini aja udah nggak bener. Emang orang ini problematik karena hobinya yang berjudi dan berhutang itu banyak penagih hutang yang memburunya. Bayar utang, goblok. Ya mau. Hah, mau dibungkus? Mau. Ngomong yang jelas, ngentot. Ngomong ngeduit dimain lagi. Yang tegas ngomongnya, kontol lu mau sumbing beneran. Mau. Makanya yang jelas, binatang. Takut. Apa anjing takut, emangnya aku pemuda pancawarna, goblok? Gigit ngelem. Gigit ngelem hidung lu sinusitis, Itu yuk. mati aja kau anjing. Tapi si Ken Arok ini lari-larian terus cuy. Sulit banget buat ditangkap. Licin gitulah. You need to stop. Alhasil, saat para penagih hutang itu datang ke rumah, mereka hanya bertemu dengan bapak angkatnya yaitu si Lembong ini. Karena terus-terusan ditagih hutang, Lembong ini merasa kok anak ini nggak tahu diuntung ya. Anak ngentot! Inilah fase dimana Ken Arok untuk yang kedua kalinya dibuang. Emang dasarnya bocah problematik. Ken Arok lalu bertemu dengan Bango Samparan karena Ken Arok bercerita bahwa dirinya dibuang lah, tidak disayangi lah, bla 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 bla. Pokoknya sampai membuat Bango Samparan menjadi iba. Pada akhirnya, Bango Samparan membawa Ken Arok ke rumah. Disinilah untuk kedua kalinya Ken Arok diangkat menjadi anak. Apakah Ken Arok menjadi lebih baik? Tidak cuy, Ken Arok masih gemar berjudi. Hal ini dikarenakan bapak angkatnya yang kedua ini, yaitu Bango Samparan juga gemar berjudi. Akhirnya mereka berdua malah berjudi sama-sama. Jadi seperti inilah dosa. Emang ya cuy, lingkungan yang baik itu penting banget. Nah, si Bango Samparan ini merasa sejak kedatangan Ken Arok dia jadi sering menang judi. Sehingga menganggap Ken Arok pembawa keberuntungan. Jadilah Bango Samparan mengistimewakan Ken Arok daripada anak-anaknya yang lain. Pada akhirnya Ken Arok tidak betah tinggal dengan Bango Samparan dan cabutlah ia dari rumah Bango Samparan. Fuck you, I'm out. Pada suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Loh Gawe datang ke tanah Jawa untuk mencari titisan Dewa Wisnu. Lah, kenapa dia mencari titisan Dewa Wisnu ke Jawa? Ke Vrindavan aja sana anjir. Intinya, Loh Gawe ini melihat sosok Dewa Wisnu pada diri Ken Arok. They're the same picture.
Dia juga nggak ngerti kenapa si Logawe ini melihat sosok agung seperti Dewa Wisnu itu di diri bocah problematik kayak Ken Arok. Siapa namamu? Tragos. Ya intinya gitu. Logawe lalu membawa Ken Arok ke Tumapel yang adalah sebuah daerah di bawah kekuasaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Atas Logawe sebagai orang dalam, Ken Arok diterima sebagai pengawal Tunggul Ametung. Di sini perlahan-lahan kehidupan Ken Arok jadi membaik. Intinya dengan bimbingan dari Brahmana Logawe itu, Ken Arok menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Emang di mana-mana, zaman kapanpun, punya orang dalam itu sangat menguntungkan coy. Makanya, cari orang dalam. Gue mau tanya, kalau lu udah punya gawe, hidup lu lagi enjoy, ekonomi cukup, lu bakal ngapain cuy? Ya, orang normal bakal bersyukur kan? Tapi tidak dengan Ken Arok. Saat Ken Arok pertama kali melihat kecantikan Ken Dedes, yaitu istri dari bosnya sendiri yakni Tunggul Ametung, Ken Arok ini langsung jatuh hati cuy. Langsung lumer hatinya. Udah kayak lihat member JKT aja cuy. Tapi di sini Ken Arok sama sekali tidak berniat macam-macam dengan Ken Dedes. Dia menghormati Tunggul Ametung sebagai bosnya. Sampai suatu hari, Ken Arok mengetahui bahwa Ken Dedes tidak pernah mencintai Tunggul Ametung. Dan beberapa saat setelahnya, Ken Arok secara tidak sengaja melihat aurat Ken Dedes saat Ken Dedes menaiki kereta. Oh my god. Menurut catatan cuy, itu aurat Ken Dedes bersinar terang cuy. Sampai silau mata gue juga pas baca sejarahnya. Ken Arok pun bertanya pada Logawe, apa arti aurat Ken Dedes yang bersinar itu? Kata Logawe, if she wants her teddy, you shall make her call you daddy. Kata Logawe, itu artinya Ken Dedes akan menjadi ibu dari para raja besar di Jawa. Ya, ramalan Ken Dedes adalah akan menjadi leluhur dari para raja Jawa di masa yang akan datang. Nah, di sini Ken Arok jadi berambisi memiliki Ken Dedes. Ia ingin menjadi bapa dari para raja di Jawa. Ambisi itu menuntun Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Tapi tentu saja Ken Arok butuh persiapan. Persiapan itu termasuk membutuhkan senjata yang ampuh nan sakti agar dapat membunuh Tunggul Ametung. Ayah angkat Ken Arok yakni Bango Sampara menyarankan Ken Arok agar membuat senjata pada sahabatnya yakni Mpu Gandring. Kata Mpu Gandring, dia bisa membuat senjatanya, tapi butuh waktu untuk membuatnya yaitu 1 tahun. Ken Arok gak sabar, maka setelah 5 bulan, Ken Arok datang lagi dan memang benar keris itu belum siap. Ken Arok memaksa untuk mengambil keris itu, tapi tentu saja Mpu Gandring menolak. Sampai akhirnya Ken Arok mencabut paksa keris itu dan menikam Mpu Gandring sampai ia tewas. Di ambang kematiannya, Mpu Gandring mengutuk keris itu akan membunuh 7 orang penguasa termasuk Ken Arok dan para keturunannya. Nah, setelah membunuh Mpu Gandring, Ken Arok mulai merencanakan pembunuhan Tunggul Ametung. Tentu, dengan pikiran liciknya, Ken Arok tidak akan membunuh Tunggul Ametung dengan meninggalkan jejak sehingga dia akan dituduh dan justru akan merugikannya. Maka Ken Arok menggunakan kebo hijau sebagai kambing hitam. Jadi dia kebo atau kambing. Pokoknya kebo hijau jadi kambing hitam. Gitu. Kebo hijau ini rekan kerjanya Ken Arok yang dikenal sebagai orang yang sombong dalam hal kemampuan. Dia suka memamerkan kemampuannya. 大丈夫。
僕最強だから。 Di satu hari, Ken Arok berbicara pada Kebo Ijo dan memperlihatkan keris buatan Empu Gandring itu pada Kebo Ijo. Reliable. Di sini Kebo Ijo langsung terkagum pada keris yang diperlihatkan Ken Arok. Tidak hanya memperlihatkan keris, Ken Arok bahkan meminjamkannya pada Kebo Ijo. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku. Kebo Ijo justru malah langsung kegirangan. Seperti yang direncanakan oleh Ken Arok, Kebo Ijo langsung memamerkan keris Empu Gandring kepada semua orang dan mengatakan itu adalah keris miliknya. Kebo Ijo merasa bangga melakukannya. Rencana Ken Arok pun berjalan mulus karena ketololan Kebo Ijo. Emang aku aja yang punya, emang kenapa masalah buat lo? Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. Di satu malam, setelah semua orang tahu bahwa keris itu milik Kebo Ijo, Ken Arok mengambil keris itu saat Kebo Ijo tertidur. Langsung saja, Ken Arok OTW kamar Tunggul Amatung dan langsung menikam Tunggul Amatung yang tengah tertidur. Satu temapel pun geger mendengar kematian Tunggul Amatung. Disinilah Ken Arok muncul, datang seolah detektif. Melihat keris yang menancap di tubuh Tunggul Amatung, Ken Arok langsung menuduh Kebo Ijo, karena kan Kebo Ijo sendiri yang mengaku keris itu punya dia. Orang-orang yang langsung percaya dan Kebo Ijo dihukum mati. Semua orang kagum pada Ken Arok, menganggap bahwa Ken Arok berhasil memecahkan kasus pembunuhan Tunggul Amatung. Udah berasa Sherlock Holmes aja dia cuy. Now watch him find. Look who me find. Sherlock Holmes himself. Hey, you're right. Sherlock. Pick up yourself. Kemudian Ken Arok pun menjadi pemimpin Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Di sini Ken Dedes sedang hamil anak Tunggul Amatung yaitu Anusapati. Missing in fucking action. I call your motherfucking phone to tell you to My phone been disconnected. What the fuck you want me to do? Well, I'm pregnant. You tell me what the fuck you gonna do. Damn, you having 5 babies? Kedepannya, tokoh Anusapati akan penting. Mungkin gue ceritakan di video selanjutnya aja cuy. Saat mengetahui Ken Dedes tengah hamil anak Tunggul Amatung, Ken Arok sedikit kecewa tapi ya sudahlah. Cinta tetap cinta, Ken Arok menerima Ken Dedes. Pada masa itu, kerajaan Kediri sedang berselisih dengan para Brahmana. Para Brahmana pun meminta perlindungan pada Ken Arok karena Raja Kediri pada saat itu yakni Kertajaya menyerang para Brahmana. Karena memiliki dukungan para Brahmana, Ken Arok pun memberontak pada kerajaan Kediri dan perang antara Tumapel dan Kediri itu terjadi di Kanter. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Setelah pemberontakan itu, Ken Arok pun mendirikan kerajaan Singosari. I started this company. You know how much I sacrificed? Masih ingat ramalan bahwa Ken Dedes akan menjadi ibu dari para raja di Jawa? Banyak raja-raja di tanah Jawa yang masih memiliki garis keturunan Ken Dedes. Dan Ken Arok pun bisa disebut sebagai bapak dari para raja di tanah Jawa. What are you doing? Oh, look who's here. The mother of Raja Jawa.